Dan seperti apa yang sempat kita bahas kemarin, ternyata efek geopolitik sudah sangat cepat menguat dan kali ini semua market tertuju kepada inflasi. Dan malam ini kita akan melihat data inflasi dari sektor produsen terlebih dulu, kemudian dilanjutkan dengan FOMC minutes, lalu kemudian besok barulah kita bicara tentang inflasi yang paling penting lagi. Nah, tapi sebelum itu ada kabar bagus dari China dan itu yang akan kita kupas untuk uraian berikut ini. Economic data untuk hari ini seperti biasa tanpa banyak data yang terlalu bersinar, tapi ada dua hal di sini, yaitu tentang data inflasi Jerman yang sebetulnya baru akan ditulis di jam 1 siang ini, jadi sekitar 3 menit dari sejak saya merekam video. Kemudian nanti di malam hari adalah core PPI dan juga PPI dari Amerika yang kita lihat di sini. Inflasi Jerman diperkirakan akan kurang lebih turun ke level 4,5% untuk basis tahunan dari 6,1. Sementara untuk basis bulanannya diperkirakan akan unchanged atau tidak berubah di angka 0,3%. Yang cukup menarik adalah kalau nanti malam ternyata PPI dirilis dengan angka yang lebih baik dari ekspektasi atau bahkan lebih rendah dari ekspektasi, apakah ini akan berpengaruh dengan data CPI besok? Belum tentu, karena PPI adalah dari sisi produsen, sementara CPI itu adalah dari sisi konsumen. Jadi jangan pernah mengkorelasikan antara CPI ataupun PPI, karena keduanya kemungkinan masih memiliki, ya katakanlah masing-masing priority. Dari penentuan harga produsen dengan apa yang dilakukan atau yang terjadi dari sisi konsumen akan relatif berbeda. Tapi sebagai dampaknya tentunya akan sama, karena keduanya akan mengakibatkan potensi inflasi yang lebih tinggi apa tidak. Jadi yang akan kita nantikan untuk malam ini, kita lebih dulu fokus dari sisi produsen. Yang diharapkan adalah kurang lebih penurunan 0,3% dari 0,7%. Saya rasa ini akan menjadi kabar bagus. Kalau memang ternyata inflasi produsen saja bisa turun, maka kemungkinan inflasi konsumen mungkin juga akan relatif sedikit lebih rendah. Karena bayangan saya adalah, kalau tingkat harganya dari produsen saja sudah mulai murah atau lebih rendah, maka bukan mustahil konsumen pun akan relatif lebih longgar. Nah, itu yang bisa dicatat. Tapi kalau misalkan ternyata datanya relatif lebih tinggi, hati-hati, kemungkinan US dollar akan ngamuk dan mungkin itu yang akan memulai sentimen negatif untuk emas. Ya, ini berarti terkait dengan kondisi di mana kita sempat melihat gap yang terjadi di hari Senin dan itu belum ditutup, jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi ekspektasi saya adalah data hari ini tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan alias tidak terlalu lebar secara range. Jadi kita masih bisa berharap emas mungkin akan tertahan 18.55 sampai 18.65 atau bahkan sedikit extend di atas 18.70, lalu kemudian bawahnya mungkin 18.45 atau mungkin 18.50. Nah, tapi satu hal yang cukup menarik saya adalah FOMC meeting atau FOMC minutes lebih tepatnya. FOMC minutes ini lagi-lagi saya ingatkan, ini bukan masalah keputusan suku bunga, melainkan adalah risalah atau kita sebut saja dengan rangkuman dari apa yang sempat diputuskan di FOMC September kemarin. Jadi jangan khawatir, selama itu tidak ada perubahan ataupun penegasan ulang, maka kita hanya melihat rangkuman dari apa yang diputuskan di bulan September kemarin. Nah, kemudian apa yang menjadi hal yang baru di sini? Ada rumor, ada isu, ada hal yang dibocorkan oleh Nick Timiraos yang kita kenal sebagai Insider Fed. Dia mengatakan kemungkinan jeda suku bunga Fed bisa dilanjutkan. Dan ini berarti sangat memungkinkan FOMC November akan menahan kembali suku bunga. Wah, ini cukup menarik teman-teman. Setelah September mereka hold suku bunga, November katanya juga bisa dilakukan hal yang sama. Dengan catatan, kalau misalkan US Treasury Yield untuk imbal hasil atau yang kita sebut imbal hasil 10 tahun, kalau misalkan ternyata terus mengalami kenaikan atau bahkan naik ke level tertinggi sejak 2007, maka kemungkinan itu sudah cukup untuk menggantikan kenaikan suku bunga dari Fed. Nah, ini mengutip dari pernyataan Lori Logan kemarin yang juga memiliki hal yang serupa. Dan dia cukup netral untuk kali ini, yang sebelumnya bersikap hawkish justru bersikap netral. Dan sampai saat ini pasar mulai mempertimbangkan kemungkinan potensi untuk kenaikan suku bunga di bulan November itu hanya sekitar 30%. Ini cukup menarik. Jadi kita tidak melihat 60 atau bahkan 70%, melainkan hanya di bawah 50%, yaitu 30%. Nah, berarti kemungkinannya penentunya adalah besok teman-teman, data inflasi CPI. Kalau inflasi CPI-nya mengejutkan di atas 4,3%, ya mungkin bolehlah kita berandai-andai, mungkin saja FOMC bulan November akan kembali ngegas untuk menaikkan suku bunga satu kali terakhir di tahun 2023. Tapi kalau tidak, gimana? Kalau tidak, berarti
mungkin apa yang dikatakan oleh Timmy Rouse ada benarnya. Bisa saja Fed menahan suku bunga di bulan November, tapi karena dot plot menunjukkan 2023 masih memiliki satu sisa kenaikan, maka kemungkinan itu akan dilakukan di bulan Desember. Yang saya tidak harapkan adalah daripada dilakukan bulan Desember, sebaiknya dilakukan bulan November. Kenapa? Karena efeknya akan berbeda, terutama untuk pasar saham. Kalau kita berharap dengan window dressing, saya lebih berharap itu akan terjadi kenaikan suku bunga di bulan November ketimbang bulan Desember. Oke, ini adalah hal yang cukup menarik. Minggu ini abaikan semua tentang efek geopolitik karena kemungkinan efeknya mulai reda dan juga bisa dibilang tidak perlu dikhawatirkan karena konfliknya hanya akan di teritori itu saja. Yang terpenting adalah jangan sampai mengganggu supply dari minyak. Karena kalau itu terjadi, maka harga minyak akan melonjak kembali dan mengancam level 100 dan itu berarti inflasi juga akan terancam kembali lebih tinggi. Jadi fokusnya untuk kemana? Fokusnya adalah FOMC minutes, perhatikan saja statement ataupun rangkuman yang sudah disampaikan di bulan September, kemudian data inflasi. Dan nanti malam kita akan awali dengan inflasi PPI ataupun CPI. Dan inilah perbedaannya teman-teman. PPI, inflasi di sisi produsen diharapkan akan dirilis dengan angka 0,3% dari 0,7%, atau core-nya unchanged di 0,2%. Sementara untuk CPI-nya sendiri, kita akan besok melihat dari sisi core CPI. Bukan kepada CPI utamanya, melainkan kepada core CPI. Tapi bolehlah, kalau misalkan Anda beranggapan bahwa itu juga akan memberikan sentimen yang cukup negatif, maka perhatikan saja core CPI tahunan. Bagi diharapkan turun 4,1. Kalau misalkan angkanya bisa turun di bawah 4%, kita akan dapatkan rally untuk emas yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau tidak, mohon maaf, mungkin saja emas akan menunda situasi tersebut setelah FOMC bulan November. Ya, pada intinya, kita akan fokus kepada data inflasi karena data NFP kemarin sangat mengejutkan, 336.000, lebih tinggi daripada apa yang diharapkan oleh pasar. Tapi beberapa statement sudah menyatakan, beruntunglah kepada tingkat pengangguran yang berada di angka 3,8%. Itu cukup tinggi, sehingga akhirnya meredam apa yang dikhawatirkan oleh pasar terkait dengan kejutan di data non-farm payroll. Ya, hal ini juga menunjukkan akhirnya market yang atau menjadi faktor penggerak market hanya inflasi dan kabar terbaru dari China. Kabar terbarunya adalah terkait dengan apa yang pernah kita bahas 2 bulan lalu, sempat tertunda karena memang ada beberapa data ekonomi yang relatif sedikit membaik bertahap untuk China. Tapi kali ini ternyata kabar tentang stimulus yang dinantikan itu kembali mencuat. Hal ini dikatakan oleh media China yang mengatakan kemungkinan China akan mempertimbangkan stimulus senilai 137,1 miliar dalam format surat utang negara. Kita tinggal tunggu saja karena ini tujuannya adalah untuk infrastruktur dan bukan kepada stimulus, katakanlah mungkin lebih kepada dorongan untuk konsumen. Jadi kita lihat bedanya apa. Posisinya sama-sama stimulus dan harusnya itu berarti kepada tingkat pembangunan dan tingkat pertumbuhan dari China. Hal itu yang terjadi, Hang Seng harusnya mengalami kenaikan dan siap-siap lanjut di atas 18.500. Tapi untuk sampai saat ini, saya masih melihat dia tertahan di level 18.050, 18.100-an. Mungkin kalau memang ini terjadi atau menjadi kenyataan, kita segera mendapatkan 18.500 dalam waktu dekat. Ya, pada akhirnya, semua tentang inflasi dan semua akan tertuju pada inflasi dari Amerika ataupun China. Dan itu yang akan menjadi penggerak market minggu ini. Jadi harap bersabar dan harap waspada. Karena kemungkinan segala hal itu baru akan direspon besok malam.